I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Perkenalkan, nama saya Tasya Melinda Panjaitan dengan NIM 2103060047. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu pada sapi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan traktus digestivus atau organ pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu pada sapi. Yang pertama ada capum oris, ada esophagus, ada rumen, ada reticulum, omasum, abomasum, dan ada intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi atas 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Dan selanjutnya ada intestinum crassum atau usus besar, dan ada rectum, dan yang terakhir ada anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ruminansia, yaitu pada sapi. Yang pertama sekali, pakan akan masuk ke dalam capum oris. Di dalam capum oris, pakan akan dikunyah dibantu oleh dentis atau gigi dan enzim-enzim tertentu. Dari capum oris, pakan akan menuju ke esophagus. Dari esophagus, pakan akan menuju ke rumen. Karenakan rumen dan retikulum itu berdekatan, sehingga di dalam rumen dan retikulum tersebut terjadi gerakan memutar dan pakan akan berubah menjadi bola-bola kecil seperti kasti yang disebut sebagai bolus. Selanjutnya, pada waktu beristirahat, bolus tersebut akan didorong kembali ke dalam capum oris. Dan selanjutnya di dalam capum oris, pakan akan dikunyah kembali menjadi bagian-bagian yang lebih halus. Dari capum oris, pakan akan kembali ke esophagus dan ke rumen, selanjutnya ke reticulum, lalu ke omasum, dan selanjutnya ke abomasum. Dari abomasum, pakan akan menuju ke selanjutnya pakan akan dilanjutkan ke intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi atas 3, yaitu yang pertama duodenum. Di dalam duodenum kondisinya asam, sehingga bakteri yang dari lambung tidak dapat hidup di dalam duodenum. Asam di dalam duodenum dihasilkan dari asam dari pankreas, hati, dan empedu. Dari duodenum akan dilanjutkan lagi ke jejunum. Dari jejunum melanjutkan ke ileum. Di dalam ileum terdapat banyak filia, sehingga yang berfungsi memperluas proses penyerapan, sehingga proses penyerapan berlangsung secara optimal. Dan dilanjutkan lagi dan sisa-sisa penyerapan dari usus halus akan didorong melalui gerakan peristaltik ke usus besar. Di dalam usus besar masih terdapat air dan mineral, sehingga akan diserap oleh usus besar dan disalurkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Sisa-sisa yang terdapat di dalam usus besar, yaitu berupa feses, akan didorong ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 bagian lambung pada ruminansia dan ada intestinum tenue. Yang pertama ada rumen. Rumen berfungsi sebagai fermentasi oleh mikroba dan sebagai tempat absorpsi VFA dan sebagai tempat pencampuran pakan. Selanjutnya ada reticulum. Retikulum berfungsi sebagai fermentasi oleh mikroorganisme dan sebagai tempat absorpsi VFA, air, dan amonia. Yang selanjutnya ada omasum yang berfungsi sebagai penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium. Makanan masuk ke dalam omasum secara bertahap, sehingga penyerapan sari makanan juga secara bertahap. Yang selanjutnya ada abomasum atau perut sejati pada ruminansia yang berfungsi sebagai pengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Yang selanjutnya ada intestinum tenue yang berfungsi sebagai tempat penyerapan mineral dan pembuangan sisa pencernaan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis mikroba yang terdapat pada sistem pencernaan ruminansia. Yang pertama itu ada bakteri pencernaan hemiselulosa yang memiliki fungsi untuk memecah selulosa. Contohnya yang pertama itu ada Bacteroides susninogenes berbentuk batang, dan ada juga Ruminoculus albus berbentuk bulat. Yang selanjutnya itu ada bakteri protolitik yang berfungsi untuk memecah protein, asam amino, dan peptin menjadi amonia. Contoh bakterinya yaitu Bacteroides ruminicola dan Selenomonas ruminantium. Selanjutnya ada bakteri metanogenik berfungsi untuk mengkatabolisme alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contoh bakterinya yaitu Methanobacterium formicium dan ada Methanobacteria ruminantium. Yang selanjutnya ada bakteri amilolitik berfungsi memfermentasikan amilum. Contohnya yaitu Clostridium lochenedi dan ada Streptococcus bovis dan ada juga Bacteroides amylophilus. Yang selanjutnya ada bakteri pemanfaatan asam. Contohnya yaitu Celomonas dan ada Veillonella acanthus.